kula buka ngagem HP. Baik Bapak dan teman-teman semuanya, nggih. Hari ini akan diskusi hal yang saya kira sedang on fire ya. Guru-guru berusaha untuk berakrab-akrab dengan mode belajar yang baru gitu kan. Lalu mencari pola gimana yang terbaik untuk pelaksanaan pembelajaran gitu ya. Mode-mode yang barangkali menjadi tawaran solusi atas realitas yang ada, yaitu flip learning ya. Dari dua jurnal yang ada itu saya kira bisa saling melengkapi. Dua-duanya merupakan literatur review ya. Mencoba untuk mensintesiskan dari hasil-hasil penelitian yang sudah ada. Yang itu teman-teman semuanya namanya dari draft yang ada arahnya ke situ. Nanti akan kita berikan komentar yang terakhir. Sebagai satu mode belajar yang baru tentunya di level pendidikan dasar ini masih ya banyak tantangan ya. Khususnya di tempat kita yang disparitas pendidikannya sangat tinggi. Akan tetapi kecenderungan ke arah situ tentunya menjadi satu tren yang tidak bisa dihindarkan. Karena itu dari dua artikel yang ada itu bisa memberikan satu alternatif pemikiran bagaimana seharusnya kita menyelenggarakan pembelajaran dengan menggunakan mode flip learning atau flip classroom ini. Oke, kita akan diskusi tentang itu. Tidak ada pertanyaan awal yang saya sampaikan karena sifatnya lebih deskriptif. Dengan itu sampaikan saja dari pemahaman teman-teman terhadap kajian ini. Lalu nanti kita nyisakan waktu untuk memberikan masukan dari tulisan yang ada gitu ya. Mudah-mudahan nanti itu masih cukuplah waktunya untuk diskusi. Oke, nanti kalau dirasa cukup ya tidak harus sampai di akhir ya. Silakan nanti untuk bisa diakhiri kembali untuk diskusi tentang draft tulisan yang sudah disampaikan ke kami. Monggo siapa yang akan menjadi starter? Sekali lagi ini temanya tidak ada pertanyaan yang yang saya ajukan, sifatnya hanya deskriptif. Tidak ada semacam perdebatan pertentangan di dalam artikel tersebut ini. Monggo silakan. Starternya siapa ini? Saya Pak Kito. Oh ini memang dibagi urut gitu ya? Ya sudah dijadwal Pak. Oh nggih, jadwal nggih. Benurairen gitu kan ya. Betul Bapak. Monggo mudah-mudahan Bu Nesi tidak terpaksa lah gitu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kepada yang terhormat Bapak Sugito dan teman-teman semuanya yang berbahagia. Hari ini kita akan berdiskusi dengan topik flip classroom gitu ya. Oke. Di dalam yang sudah dikirimkan bahwasannya membahas tentang flip classroom yang di dalamnya itu ada pendidikan K12. Di dalam penelitian ini menemukan efek dari flip classroom pada prestasi belajar siswa, kemudian sikap siswa, dan tantangan yang terkait dengan penerapan flip classroom tersebut. Nah, selain itu juga pada hasil penelitian ini didapatkan tidak ada dampak yang negatif, yang ditemukan pada penerapan flip classroom ini. Nah, pembelajaran flip classroom itu adalah sebuah pendekatan yang bersifat instruksional yang mana menggabungkan pembelajaran yang berbasis video yang ada di luar kelas dan pada kegiatan belajar dan mengajar kelompok yang sangat interaktif di dalam kelas.
Flip Classroom itu memberikan pengaruh terhadap prestasi siswa. Di sini mengutip dari Lai dan Wang, kemudian Wang tahun 2016 yang membandingkan Flip Classroom dengan kelas tradisional, yang mana hasilnya itu menyatakan bahwa siswa yang menggunakan flip ini di dalam kelasnya memiliki kinerja yang sangat baik ditinjau dari keseluruhan daripada siswa yang ada di kelas tradisional. Nah, selain prestasi, terdapat temuan terkait sikap siswa terhadap flip classroom juga, bahwa siswa yang berada di kelas flip ini itu mayoritas puas terhadap kelas flip yang diajarkan. Dan ketika menonton sebuah video berupa penjelasan guru sebelum kelas dimulai, itu sangat membantu siswa dalam menyiapkan kegiatan kelas. Selanjutnya, itu membantu meningkatkan siswa dalam interaksi antara siswa dan teman sekelas maupun guru selama proses belajar dan mengajar. Efek selanjutnya yaitu memberikan kesempatan lebih bagi siswa untuk mengimplementasikan pengetahuan yang baru yang didapatkan di dalam pemecahan suatu masalah. Kemudian menyoroti sikap terhadap tantangan ketika menggunakan flip classroom ini, yang disoroti itu ada mahasiswa yang di perguruan tinggi ya, siswa juga di sekolah SD maupun pada jenjang SMA gitu, tentang fakultasnya, kemudian operasionalnya. Nah, dari kelebihan flip classroom ini dibandingkan dengan kelas tradisional itu terhadap prestasi belajar, ada bagian yang mungkin terlewatkan dari penelitian tentang pengaruh flip classroom tersebut terhadap prestasi belajar siswa. Di antaranya apa yang terlewatkan? Yang pertama, tidak semua peneliti itu menggunakan penelitian prates. Nah, tidak semua penelitian menggunakan prates terlebih dahulu, yang mana ini digunakan untuk evaluasi kesetaraan awal antar kelompok. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Bagat pada tahun 2016, Chow et al., kemudian DeSantis, Huang dan Hong, Irfan, yang mereka ini membandingkan kelompok pembanding, maka ini menjadi ketidakpastian. Nah, ketidakpastian ya yang akan menghambat analisis pada prestasi siswa. Yang terlewat selanjutnya yaitu durasi intervensi itu sangat pendek. Ini akan berakibat ketika guru menggunakan kelas flip classroom ini akan dapat menghabiskan waktu dan upaya pada kelompok eksperimen yang diajarkan. Selanjutnya, kebanyakan penelitian itu dilakukan terhadap konteks pendidikan matematika. Nah, di dalam artikelnya masih banyak penelitian itu menggunakan pendidikan matematika dan masih kurang studi lanjut tentang mata pelajaran lainnya, begitu ya, dengan menggunakan flip classroom ini. Untuk menerapkan flip classroom yang baik itu terdapat tantangan. Nah, membutuhkan biaya awal yang sangat tinggi. Biayanya untuk apa? Digunakan untuk pembuatan video pembelajaran. Yang kedua, guru harus cukup berlatih dalam menggunakan flip classroom di dalam penerapannya. Yang ketiga, dari segi siswa yang berada di pedesaan dan terpencil itu ketika menerapkan flip classroom, siswa ini mengalami gangguan sinyal internet karena mereka mungkin sinyalnya masih kurang begitu. Dan guru akan mengalami kesulitan untuk memantau proses pembelajaran siswa yang ada di pedesaan dan terpencil itu karena terganggunya oleh sinyal internet. Suaranya hilang ya? Gangguan sinyal internet, Mas. Terganggu sinyal internet. Pas ya. Kalimatnya pas. Momennya pas dengan kalimat. Iya. Lanjut aja yang lain aja, monggo. Untuk bisa sekali lagi bukan sebatas menyampaikan apa yang ditulis, akan tapi kita mendiskusikan isinya, gitu. Monggo, silakan. Ya, mungkin saya lanjut, Pak. Terima kasih. Lanjut dari Mbak Nesi tadi terkait dengan metode ya, atau bisa disebut model flip classroom ini memang sedang
kita alami sekitar ya 2 tahun ini ya, 2 tahun berjalan ini. Dari artikel ini memang meninjau dari beberapa aspek. Meskipun di artikel memang tidak menyebut pandemi ya, tetapi dalam konteks artikel ini sebenarnya menawarkan beberapa gagasan, dan di dalamnya itu ya sekitar dari 107 artikel itu memang ditemukan beberapa tawaran solusi ataupun alternatif metode pembelajaran yang arahnya ke blended ya. Jadi dimulai dari yang pembelajaran tatap muka yang virtual maupun mandiri ya. Istilah sekarang ada istilah sinkronus dan asinkronus, kira-kira istilahnya seperti itu. Nah, dari artikel ini kami membaca memang pembelajaran flip ini menimbulkan beberapa aspek, terutama ketakutan para guru dalam ketersampaian materi maupun transfer karakter, sikap, attitude, dan ranah kognitif yang lain ya. Nah, maka muncul istilah learning loss, kemudian learning education dan sebagainya. Nah, saya kira awal mula memang kita mengalami beberapa gagap ya, termasuk guru-guru muda maupun di dosen itu juga mengalami gagap dan harus adaptasi yang lama. Dan ini menjadikan pola yang harus ada habituasi atau pembiasaan mengenal. Di artikel itu disebut ada beberapa platform ya. Kalau kita saya kira yang ramah memang ramah lingkungan dan ramah yang lain memang Zoom ya. Meskipun ada pilihan alternatif lain ya. Ada Edlink, ada Edmodo, ada Google Classroom dan platform lain yang sudah didesain sedemikian rupa. Nah, yang perlu kami mungkin bisa dijadikan bahan diskusi itu ketersampaian karakter dan juga komitmen seorang pendidik maupun siswa dalam mengikuti kelas flip ya atau flip classroom ini. Karena pada realitasnya karakter itu memang kalau di desain flip itu kan ada yang rumah dan sekolah ya desainnya ya. Tetapi di dalam kenyataannya praktik mandiri ini justru ditemukan banyak problem ya, mulai dari problem internal siswa ataupun mahasiswa itu sendiri, bahkan ketersampaian yang kurang maksimal, kemudian juga ada semacam gejala ya disrupsi jelas ya. Ada gejala ini, istilahnya itu tidak adanya transfer karakter atau adab lah seperti itu. Bahkan kalau di SD secara praktik empirik itu banyak yang ngeluh atau yang nyuwun sewu yang pusing dalam menggunakan atau menerapkan flip classroom ini bukan siswanya tapi juga orang tuanya. Dan ternyata ini juga menimbulkan kesadaran bahwa ternyata ngajar menjadi pendidik atau pengajar itu susah. Nah, itu diakui oleh orang tua meskipun secara tidak langsung mereka juga menjadi guru pertama bagi anak-anaknya. Nah, mungkin ini sejauh mana karakter itu bisa tersampaikan dengan baik dan juga komitmen dari siswa, guru maupun orang tua, karena itu menjadi 3 elemen yang tidak bisa dipisahkan. Mungkin itu tambahan dari saya Pak Sugito dan saya kembalikan ke Mbak Nesi. Terima kasih. Terima kasih sharingnya Mas Ibda. Mohon maaf tadi ada terganggu sinyal ya. Oke, selanjutnya silakan sharing kepada kami teman-teman. Mas Ari Susandi, boleh sharing tentang flip classroom? Belum di-mute, Mas Ari? Iya Mbak, terima kasih atas kesempatannya. Memang pembelajaran di masa pandemi ini memang sangat banyak kendala sekali. Nah, dari artikel yang saya baca di sini banyak menawarkan flip classroom sebagai solusi untuk mengatasi pembelajaran, di mana kendala-kendala pembelajaran yang sudah kita hadapi adalah bagaimana siswa ini belum bisa berfokus pada materi yang diajarkan guru. Nah, kemudian siswa juga masih banyak yang miskonsepsi terhadap pembelajaran begitu. Nah, kemudian kurangnya komitmen guru dalam mengembangkan model pembelajaran yang hanya berfokus pada nilai hasil dari siswa tersebut tanpa melihat bagaimana karakteristik, bagaimana ketercapaian pembelajaran, dan juga bagaimana karakteristik siswa yang ada di sekolah. Nah, kemudian yang saya dapatkan juga bagaimana guru harus bisa
mengetahui posisi siswa saat ini, bagaimana keterlibatan siswa di kelas, baik dari segi makrosistem, ekosistem, mesosistem, dan mikrosistem. Karena sesungguhnya pembelajaran ini tidak hanya berfokus pada di kelas saja, namun ada beberapa faktor dalam proses pembelajaran ini yang sangat mempengaruhi dari siswa, terbentuknya karakter siswa yang sudah disebutkan Mas Ibda tadi. Pembelajaran harus menyantumkan karakter, tapi di sini kita harus melihat juga bagaimana perkembangan teknologi, bagaimana guru, terus bagaimana kurikulum yang ada saat ini, bagaimana posisi keluarga, terus bagaimana posisi peran sekolah, kemudian bagaimana peran digital ini, bagaimana peran budaya, kemudian bagaimana kerjasama antara guru dan siswa, bagaimana kerjasama orang tua dan siswa. Ini sangat berpengaruh sekali terhadap perkembangan dan dalam menciptakan generasi muda saat ini. Kemudian dalam menciptakan guru yang berkualitas juga harus melihat dari beberapa aspek tersebut, karena tanpa adanya kerjasama guru, kemudian tanpa adanya kurikulum, kemudian tanpa adanya teknologi, saya rasa memang tidak akan proses pembelajaran atau pendidikan ini tidak akan berjalan dengan baik. Tentu saja ya saat ini kita temukan bahwa guru hanya berfokus pada hasil belajar siswa, kurang menyentuh tadi karakter, kemudian belum memahami bagaimana tujuan kurikulum, terus belum bisa menyesuaikan bagaimana sih pembelajaran yang tepat untuk era sekarang ini, era digitalisasi, kemudian belum memahami karakteristik siswa ketika siswa tersebut berada di luar lingkungan sekolah, karena guru hanya memahami ketika siswa berada di dalam kelas. Makanya harus butuh adanya kerjasama antara orang tua dan guru tersebut. Jadi memang banyak sekali hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memilih metode maupun dalam mengimplementasikan metode flipped classroom ini dengan tadi banyak aspek dari mulai makrosistem hingga mikrosistem begitu. Terima kasih Mbak Nesi atas kesempatannya. Ya, terima kasih. Sangat luar biasa sekali ya. Bahwasanya saya menggaris bawahi bahwasanya guru di sini harus mampu merancang pembuatan flip sendiri disebut ya, pembuatan flip yang mana harus memberikan juga waktunya dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan pembelajaran dan capaian karakter yang sudah dibicarakan oleh Mas Ari dan Mas Ibda tadi. Oke, terima kasih Mas Ari, tadi Mas Ibda ya, karena saya untuk Mas Ibda kepotong karena sinyal tadi. Silakan untuk sharing lagi Mbak Vera Dwi Darti untuk menyampaikan bagaimana pandangan tentang flipped classroom ini. Terima kasih Mbak Nesi. Ya, sudah tadi disampaikan oleh Mas Ibda dan Mas Ari bahwasanya pada pandemi ini memang perlu pembelajaran yang inovatif ya. Kalau memang di universitas mungkin sudah tidak asing dengan flipped classroom. Kalau di SD kita sebagai guru memperhatikan bahwa bagaimana kita sebagai guru jangan hanya berpangku tangan dari yang hanya menyuruh mengerjakan tugas, mempelajari materi. Nah, bahwa harus diperhatikan juga adanya kedepannya pada evaluasinya, pada memberikan materi, tugas materi itu tidak hanya asal memberikan tugas untuk menyuruh mempelajari materi saja. Nah, guru harus juga memperhatikan bagaimana nanti berdiskusi, mengajak siswa itu bagaimana mempresentasikan, bagaimana berani siswa untuk berani untuk mengungkapkan pendapatnya bagaimana setelah mempelajari materi yang telah diberikan. Nah, selain itu juga setelah kemarin sebelum adanya PTM terbatas, yang penting adalah teknologi ya, HP, Zoom dan Google Classroom dan lain-lain itu
itulah yang guru di mana harus melek teknologi ya, yang biasanya tidak tahu apa itu Zoom, apa itu. Nah, itu juga harus dari teknologinya, budayanya, masyarakat sekitar, dan bagaimana keadaan siswanya di keluarganya. Kalau memang di sekolahan terkota, sekolahan yang memang elit itu tidak masalah ya, orang tuanya bisa memandu. Nah, bagaimana jika teknologi itu harus masuk ke dalam memang sekolahan yang pelosok desa yang mungkin masih kurang, masih belum ada sinyal, yang masih ada, yang masih belum terjamah teknologi seperti itu, juga harus perlu apa ya? Masih perlu adanya itu komunikasi pembelajaran yang lebih mendalam lagi, karena bagaimana penyampaian yang tidak hanya guru memberikan, menyuruh tugas untuk mempelajari materi, tapi guru harus juga tadi bagaimana mengajak, mendiskusikan bersama, dan bisa bisa memberi itu tadi, bisa membuat para siswa itu bisa mengungkapkan bagaimana pendapatnya, bagaimana mempresentasikan hasil apa yang sudah dipelajarinya. Begitu Mbak Nesi. Terima kasih Mbak Vera. Iya, saya sharing sedikit ya. Di sini juga seperti itu. Untuk yang di pendidikan dasar itu guru-gurunya itu sangat, di saat pandemi ini ya, sangat kurang maksimal di dalam penyampaian materinya. Karena apa ya tadi? Karena fasilitasnya atau medianya yang kurang. Di sini menggunakan WA group begitu ya. Absennya kan jam 7 masuk ya, jam 7 mengirim tugasnya, misalnya masuknya itu jam 7, pembelajarannya jam 8 sampai jam 9 begitu. Nah, ternyata waktu ngumpulnya dibatasin sama gurunya, jam 9 sudah selesai ya, semuanya dikumpulin, silakan japri ke gurunya masing-masing. Ternyata ada yang jam 12 malam atau bahkan jam 9 malam itu mengumpulkan tugas. Karena apa ya, HP-nya itu dibawa ibunya ke pasar dan lain sebagainya begitu. Makanya di sini semua pendidik itu harus memahami penggunaan Flip ini ya, media atau platform seperti pembelajaran online begitu ya. Oke, selanjutnya silahkan Mas Abduh untuk menyampaikan pendapatnya tentang topik hari ini. Silahkan Mas Abduh. Baik, terima kasih Mbak Nesi atas kesempatannya. Teman-teman, kalau kita baca dari kedua artikel tersebut, maka izinkan saya untuk menyimpulkan beberapa, tidak banyak ya. Yang pertama, yang namanya flipped classroom itu bukan sekedar membalik saja online, offline, online lagi, tapi itu ada sebuah proses di dalamnya yang cukup kompleks dalam membalikan itu, tidak sekedar offline, online, offline lagi. Kalau kami lihat di sini ada distribusi peran. Ada distribusi peran guru, ada distribusi peran siswa, dan ada distribusi peran sumber belajar. Dimana kalau ketika flip yang di awal sebelum masuk ke kelas, maka peran guru distribusikan kepada mungkin orang tua. Kemudian peran siswa yang tadinya sebagai objek ketika di kelas, kemudian ketika di luar dia menjadi subjek dan sumber belajar juga begitu, ada distribusi. Nah, kemudian muncul pertanyaan lagi, seberapa proporsional distribusi itu yang guru lakukan, sehingga tadi saya bilang tidak semudah hanya online ke offline kemudian online, karena di situ ada distribusi. Kemudian ada plusnya yaitu guru jadi ada keinginan, jadi ada memiliki upaya untuk mencari sumber-sumber belajar lain. Jadi tidak hanya buku siswa, tidak hanya di perpustakaan, tapi guru ada upaya untuk mencari sumber lain. Plusnya lagi yang kedua, yaitu guru jadi lebih tertantang untuk merancang kegiatan pembelajaran. Jadi kegiatan pembelajaran yang dirancang karena
flip itu adalah proses sehingga tidak boleh terputus dari on, off, on, atau on, in, out, apa istilah itu ya. Itu harus satu kesatuan sehingga kerancangan itu tidak boleh terputus. Tapi ada minusnya juga. Minusnya apa? Pertama dari segi kesiapan fasilitas. Jadi kalau guru memandang siswanya tidak punya fasilitas, mayoritas siswanya tidak punya fasilitas yang memadai, ya udah nggak usah pakai flip room. Atau bisa diganti, tidak online flip roomnya. Nah, itu bisa menjadi inovasi lain nanti kalau flip room yang tidak online, hanya di luar kelas. Kemudian minus yang kedua adalah miskonsepsi guru. Nah, kadang-kadang tadi miskonsepsi terkait flip room tadi tidak sekedar membalikkan, tapi juga distribusi peran itu harus proporsional. Proporsional bukan berarti sama ya, tapi proporsional. Gitu. Yang terakhir terkait minusnya adalah yang perlu ditanyakan adalah validitas, relevansi, dan faktualitas sumber datanya. Karena guru kan mencari sumber belajar. Karena guru bisa menyiapkan sumber belajar dari bebas ya, itu ya bisa dari internet, dari YouTube, dari website dan lain-lain. Nah, itu maka perlu sebelum itu disajikan ke siswa, guru harus memastikan kualitasnya, relevansinya, dan faktualitasnya. Nah, itu kira-kira gambaran terkait flip classroom dari perspektif saya. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Nesi. Oke, terima kasih atas ringkasannya Mas Ardia. Sekarang kita ke pandangan yang sudah praktisi ke pendidikan dasar ya Mbak Herwulan. Bagaimana pandangannya tentang pembelajaran pada masa pandemi ini? Bagaimana sharingnya? Bagaimana medianya yang digunakan untuk pembelajaran pandemi seperti sekarang? Silakan Mbak Herwulan. Terima kasih Mbak Nesi. Saya baru sadar ternyata di room ini saya sendiri yang praktisi kayaknya. Jadi gini, kalau mengulas tentang flip classroom itu benar yang disampaikan. Saya sependapat dengan yang disampaikan Mas Abdul bahwa itu tidak hanya sekedar pembelajaran terbalik, tapi bagaimana berkualitasnya itu ketika diterapkan. Jadi kalau tadi yang kata Mbak Vera bahwa di perguruan tinggi ini sudah lama mendapatkannya, kalau saya pribadi itu justru baru mendapatkannya ketika di awal-awal baru pandemi itu pelatihan dari PM4TK Bandung. Jadi setelah saya mengikuti pelatihan tersebut, saya baru menyadari bahwa ternyata selama ini yang diterapkan itu masuk kategori flip classroom. Jadi kalau pengalaman saya pribadi, flip classroom ini menjadi efektif ketika kemarin pandemi full. Jadi belum PTM terbatas. Pandemi full itu kita guru menyajikan sebuah konten, itu bisa guru yang membuat videonya langsung atau bisa dari salah satu sumber yang dipercaya, kemudian di-share kepada peserta didik 1 hari sebelumnya atau beberapa hari sebelumnya, kemudian esoknya baru masuk dalam room teleconference gitu ya. Kemudian di room teleconference itu nanti di breakout room, jadi terjadilah sebuah interaksi diskusi antara anak-anak. Jadi sebenarnya pembelajaran dapat karakternya itu dalam kategori pembelajaran karakter mandiri. Tetapi kalau untuk jenis karakter lain saya belum melihat adanya timbul secara utuh gitu ya, banyak gitu dalam nilai-nilai karakter, enggak. Kemudian itu kan penggunaan teknologi ya, fitur-fitur yang bisa kita gunakan seperti kayak Jamboard gitu ya. Kalau untuk SD ya, untuk SD yang saya lakukan adalah Zoom, breakout room, sama Jamboard, yang dimana Jamboard itu papan tulis online yang akhirnya anak dapat mengisi LKPD online. Kemudian setelah kelompok kecilnya dipisah, kemudian ditarik lagi menjadi kelompok besar, kemudian anak mempresentasikannya. Jadi benar-benar seperti di room kelas biasanya yang anak berkelompok untuk mempresentasikan. Namun tantangannya adalah untuk sekolah saya yang masuk kategori sekolah negeri itu harus ada dan rutin dilakukan oleh guru itu asesmen diagnostik non kognitif, yang dimana guru harus memetakan dan harus membuat kesepakatan awal dengan orang tua dan peserta didik. Itu yang menjadi kunci awal atau pegangan saya untuk memaksimalkan si flip classroom ini di kelas saya. Walaupun hasilnya kalau kita mau lihat dari prosesnya tetap tidak bisa semaksimal luring gitu ya. Tapi ketika itu memang tidak ada solusi lain selain memaksimalkan si flip classroom ini gitu. Jadi kalau untuk secara kognitif, apakah proses yang terbentuk akhirnya tercapai? Alhamdulillah cukup tercapai.
Walaupun dari murid saya itu jumlahnya 30, yang bisa masuk ke room itu 25 sampai dengan 26 gitu ya. Dan jam pembelajarannya pun kami rubah, tidak di pagi hari, karena berdasarkan hasil kesepakatan bulanan yang diisi oleh orang tua itu adalah karena banyak handphone yang digunakan untuk kerja, orang tua kerja, jadi pembelajarannya waktunya kita rubah di sore hari ketika orang tua sudah pulang kerja, jadi handphonenya bisa dipakai. Seperti itu. Jadi kalau untuk konten materi ataupun pencapaiannya sangat efektif ya. Tapi kalau untuk karakter saya belum melihat nilai-nilai karakter lain selain mandiri, selain kemandirian anak dalam memahami konten-konten yang diberikan oleh guru. Tapi kelebihan yang lain yang menurut saya ini patut saya apresiasi adalah Flip Classroom ini membuat anak jatuhnya itu lebih sering bertanya. Kalau yang sebelumnya luring dia jarang bertanya, kalau di Flip Classroom ini anak malah setelah masuk pertanyaannya jauh lebih banyak yang dilemparkan ke guru. Jadi secara tidak langsung itu membuat anak lebih berpikir kritis. Itu kalau menurut saya Mbak Nesi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi penggunaan Flip ini lebih ada efek positifnya ya Mbak ya, walaupun banyak tantangan-tantangan yang harus diselesaikan begitu ya Mbak Herbulan ya. Benar. Oke, coba saya mau mendengar pendapatnya Pak Umar Yampap dari mana? Dari Pak Umar Yampap, halo. Halo. Iya, silakan memberikan pandangannya terhadap pembelajaran Flip ini, begitu. Bagaimana di sana pembelajaran pada waktu pandemi seperti ini? Terima kasih banyak. Dengar suaranya saya? Dengar ya? Dengar, Pak Umar. Ya. Kalau dilihat di masa pandemi ini, dengan adanya pembelajaran kelas terbalik ini, itu materi pembelajaran di mana peserta didik diberikan sumber belajar oleh guru di luar kelas ya, sehingga peserta didik dapat mempelajari materi tersebut di rumah sebelum materinya diajarkan oleh guru. Nah, tadi yang dijelaskan oleh Mbak Nesi tadi, kalau bagaimana di masa pandemi ini, seperti bagaimana materi pembelajaran ini. Nah, kalau di masa pandemi keras ya, masa pandemi ini sangat berpanjang ya, sangat dirasakan dalam pendidikan. Tentu sangat mungkin ya, kedatangan siswa ke sekolah akan dibatasi ya. Kalau di daerah kami masih dibatasi. Nah, baik jumlah hari maupun jumlah siswa per kelas. Nah, bisa jadi siswa hanya belajar 2 atau 3 hari di sekolah. Nah, seperti kalau di kami seperti ini kalau di masa pandemi sampai sekarang. Nah, selebihnya belajar di rumah. Begitu juga agar jaga jarak bisa dilakukan. Nah, setiap kelas di separuh siswa saja, separuh lagi masuk di hari berikutnya. Nah, dengannya kondisi seperti ini, para kepala sekolah dan guru terus mencari model pembelajaran yang efektif dan efisien digunakan pada kondisi tersebut. Nah, bila dilihat, salah satu model yang bisa digunakan adalah Flip Classroom ini, di mana pembelajaran terbalik adalah model pembelajaran di mana siswa sebelum belajar di kelas mempelajari materi terlebih dahulu di rumah sesuai dengan tugas yang diberikan oleh guru tersebut. Nah, metode ini juga digunakan oleh guru ketika ada siswa yang tidak hadir di kelas. Nah, guru bisa membuat video apa yang diajarkan dan diberikan kepada yang tidak masuk di kelas tersebut. Nah, pada saat siswa yang datang ke sekolah, guru tinggal membahas dengan mereka. Misalnya, siswa diminta mempresentasikan apa yang telah dipelajari. Nah, dengan demikian, siswa terlatih mengkomunikasikan apa yang dipelajari kepada teman sejawat. Nah, model belajar seperti ini membuat siswa dituntut untuk lebih mandiri, karena mereka mempelajari bahan terlebih dahulu sebelum ada pertemuan di kelas. Model ini juga membuat siswa, saya rasa, cukup efektif, karena didorong oleh pengetahuan mereka juga lebih tinggi. Model ini cocok sejalan dengan perkembangan zaman ya, yaitu era industri 4.0. Perubahan model pembelajaran ini tentu membutuhkan penelitian dan kesiapan guru.
Nah, tenaga pendidikan dalam merancang rencana pembelajaran dan media pembelajaran dengan perkembangan pendidikan lebih saat ini, apalagi di masa pandemi seperti ini. Nah, apakah hasil belajar siswa itu menggunakan metode ini lebih baik? Nah, gitu. Pertanyaannya begitu. Apakah hasil belajar siswa ini yang menggunakan metode ini lebih baik di masa pandemi ini? Saya rasa ya cukup baik. Kalau saya rasa cukup baik. Siswa lebih mengikuti pelajaran dan tidak ketinggalan. Nah, model ini juga dipakai oleh siswa yang sudah belajar di kelas sebagai bahan memperdalam materi yang sudah dipelajari. Dari itu Mbak Nesi. Terima kasih. Terima kasih Pak Umar. Ya, mungkin sebaiknya guru-guru di sini harus banyak-banyak seperti Ulan yang ada pelatihan-pelatihan pembuatan atau penggunaan flip ini, dan selain flip juga mungkin boleh begitu ya. Silakan Mas Wahdan, Pak Wahdan ya, kok masih ya, untuk dapat sharing terhadap flip class ini. Mohon maaf Pak Wahdan. Masih muda ya Bapak. Makasih. Tidak apa-apa ya, kan masih muda juga ya. Silakan. Ya, matur nuwun Dek Nesi. Saya mau menyampaikan sedikit saja, tadi sudah banyak. Intinya bahwa ketika kita mau menggunakan satu model pembelajaran, ya, tentu kita tidak boleh melupakan ya kebermanaan dari pembelajaran yang kita lakukan. Ya, apakah itu kita menggunakan full daring ataukah kita menggunakan flip dan seterusnya. Nah, pada kajian kita minggu ini memang sedang berbicarakan tentang flip ya. Tentu di sini ada dimensi-dimensi yang perlu diperhatikan. Ya, perlu dimensi. Kalau di perkuliahan Pak Gito di awal itu kan ada apa itu? Gambar itu ya, kotak-kotak itu ada 2 dimensi, kalau nggak salah itu ada dimensi yang statis dan juga yang dinamis itu. Nah, 2 dimensi ini harus tergarap semuanya. Ya, baik itu dari sisi dukungan ya, dukungan kelembagaan, kemudian support masyarakat, pembiayaan, kemudian mungkin juga akses teknologi begitu. Di sisi yang lain juga dimensi dinamiknya ada dalam proses pembelajarannya. Iklimnya, bagaimana kita menciptakan iklim dalam kelas flip ini ya. Ketika anak-anak belajar materi di rumah dan ketika mereka nanti belajar di kelas. Nah, ini yang perlu perhatian yang ekstra mungkin ya. Kalau dari 2 artikel ini kan yang diambil hanya praktek-praktek yang menggunakan video ya. Kalau yang belajar menggunakan teks itu tidak digunakan dalam analisisnya. Nah, mungkin saya tidak tahu pertimbangannya apa, tapi sepertinya kedua-duanya ini mendefinisikan yang termasuk flip itu yang menggunakan video itu. Nah, ini bagaimana materi itu kita susun dalam pembelajaran ini, ya diantaranya adalah memecah-mecah bagian ya. Memecah-mecah materi itu menjadi materi kecil-kecil, kita ambil materi-materi yang yang esensial begitu, kemudian nanti advance materialnya bisa kita kuatkan dalam pembelajaran di kelas. Begitu juga dengan evaluasi ya. Evaluasi yang bisa kita lakukan, mungkin kita bisa menggunakan prinsip short frequency low risk ya. Jadi item-item evaluasinya itu sedikit-sedikit saja, tetapi kita lakukan terus-menerus. Nah, tidak sekali evaluasi tapi jumlah pertanyaannya 50. Gitu ya. Atau ada 50 komponen yang kita evaluasi. Nah, karena ini memang membutuhkan tenaga, pikiran dan juga kelonggaran waktu yang luar biasa ketika kita melaksanakan flip ini. Nah, tentunya terutama dari guru ya.
karena guru juga sudah memiliki beban pekerjaan yang berat, ya, beban kehidupan yang berat. Ya, apalagi ini akhir bulan kayak gini nih, kalau melaksanakan flip bisa bahaya. Ya. Baik, mungkin hal yang perlu diperhatikan adalah ketika anak-anak itu belajar mempelajari pra di rumah itu, bagaimana guru mengontrol supaya anak-anak itu betul-betul melakukan apa yang diminta. Nah, ya mungkin salah satunya kita bisa menggunakan instrumen-instrumen. Nah, kalau di perkuliahan Pak Gito ini kita sudah mendapatkan pola Dyer, nah gitu ya. Itu sebenarnya salah satunya mengontrol apakah Bu Sri itu betul-betul membaca. Sehingga ada Dyer itu ya, ada deskripsi, interpretasi gitu, evaluasi dan rekomendasi ya, kira-kira begitu ya. Kita membutuhkan bagian kecil-kecil seperti ini untuk memastikan bahwa peserta didik itu sejalan dengan arah tujuan dari flip yang kita pakai. Saya kira itu, Mbak Nesi, terima kasih. Iya, terima kasih Pak Wahdan. Iya, memang tema-tema yang diberikan Pak Gito ini sesuai dengan apa yang terjadi saat ini gitu ya. Jadi memang menarik gitu. Gimana dengan pandangan Mbak Zela terkait flip classroom ini? Ya, baik, terima kasih Mbak Nesi. Mohon maaf kalau suaranya kurang jelas ya, agak baik, tadi sudah dijelaskan banyak ya oleh teman-teman, mungkin saya hanya ingin menambahi sedikit. Jadi seperti ini, kalau terkait dengan flip, mungkin yang tadi disampaikan Mbak Wulan, saya malah ada pertanyaan, apakah hal-hal yang seperti yang tadi disampaikan Mbak Wulan yang memang sudah diadakan pelatihan dan memang sudah diimplementasikan di SD-nya itu, apakah sudah diterima juga oleh guru-guru yang lain seperti itu? Maksudnya secara menyeluruh, kan ada banyak sekolah ya, dari Sabang sampai Merauke sampai yang daerah-daerah terpelosok, dan mungkin juga perlu penelitian yang lebih lanjut ya terkait dengan bagaimana penerapan metode ini bagi guru dan siswa, karena kan mungkin juga ini salah satu metode dan model yang baru ya bagi guru, terutama karena butuh effort yang tinggi untuk penerapannya seperti itu dalam proses penyiapannya, kemudian juga bergelut dengan teknologi seperti yang kita tahu bahwa guru-guru kita mungkin yang sudah sepuh-sepuh dan ada di pelosok mungkin tidak begitu menguasai teknologi dan mungkin terkendala juga dengan sarana dan prasarana dan sinyal yang ada di lokasi seperti itu. Dan ketika memang akan menerapkan metode flip secara menyeluruh di dalam proses pembelajaran, memang peran guru memang sangat dibutuhkan ya, seperti yang Pak Wahdan sampaikan tadi. Saya sangat setuju. Bagaimana caranya agar guru itu dapat memantau siswa ketika sebelum proses pembelajaran seperti itu, apakah diberikan tugas, apakah dimonitor one by one dan lain sebagainya. Mungkin harus dibuat metode khusus ya sebelum proses pembelajaran. Dan yang yang menjadi tantangan adalah nantinya partisipasi aktif siswa di dalam kelas pada saat pembelajaran flip itu seperti apa, karena saya beberapa kali mungkin sudah ya menerapkan mirip dengan flip ini di beberapa pelatihan saya, itu partisipannya dewasa ya, tapi ya ini untuk keaktifannya masih sangat kurang. Nah, ketika kita melihat siswanya adalah siswa SD, nah bagaimana nantinya agar siswa itu menjadi aktif? Nah, saya juga belum begitu yakin ketika memang pada dasarnya ada siswa yang memilih karakter pemalu, apakah di model flip ini dia bisa menjadi aktif juga seperti itu, karena biasanya dia sudah kelas itu sudah didominasi oleh siswa yang aktif seperti itu. Nah, di sini peran guru sangat penting ya untuk
bisa menjadikan semua siswa aktif di dalam pembelajaran. Dan tentunya satu lagi, pelatihan terkait dengan metode flip ini juga mungkin perlu diinisiasi lebih banyak ya secara menyeluruh, mungkin kepada guru-guru dan guru-guru agar lebih paham dan mengerti bagaimana cara teori dan praktis dalam penerapan metode flip ini, sehingga tidak hanya sekedar tahu ya, tapi nantinya dapat mengimplementasikan dengan baik dalam proses pembelajaran, sehingga nantinya ada transfer pengetahuan. Dan yang menjadi pertanyaan juga, ketika pengetahuan mungkin bisa ya, maksudnya, tapi dalam tanda kutip apakah kalau keterampilan itu seperti apa juga saya masih bertanya-tanya seperti itu. Baik, mungkin dari saya cukup sekian, Mbak Nesi. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Zila. Kembali lagi ya, guru harus pertama paham bagaimana penggunaan, dan jangan lupa seorang guru itu harus bisa kayak mensosialisasikan bagaimana penggunaan flip dan platform lainnya untuk pembelajaran, untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, begitu ya. Mungkin yang terakhir ya, karena nanti kita akan diskusi juga terkait draft gitu ya. Silakan Pak Almuntako Zainuddin untuk memberikan atau sharing tentang topik kita hari ini. Matur nuwun Mbak Andi. Jadi kalau saya melihat tadi kan dibicarakan terkait dengan flip classroom masa pandemi ya. Kalau kita merujuk pada artikel kita itu kajian-kajiannya, literatur yang dikaji itu tidak ada yang masa pandemi, walaupun artikel kedua itu 2020, tetapi artikel-artikel yang dikaji itu 2012 sampai 2018. Nah, kalau sepengetahuan saya tentang flip classroom adalah bagaimana teori-teori yang biasanya disampaikan di dalam kelas itu diberikan dulu di awal, kemudian di akhir dalam tatap muka begitu dikuatkan, didiskusikan biasanya pada pembelajaran berbasis lab, karena pembelajaran berbasis lab adalah penguatan pada dua aspek, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Nah, ketika itu flip ya, kemudian saya coba mencari searching gitu, apakah flip classroom bisa digunakan dalam model sinkronus dan asinkronus ya, model daring ini tanpa tatap muka begitu. Rupanya banyak yang mencari dan mengkaji begitu. Kalau dalam daring memadukan antara dua metode sinkronus dan asinkronus. Tapi kalau flip classroom yang tradisional menyatukan antara pendekatan pembelajaran yang tradisional dan modern gitu ya, yang daring dan yang luring. Ketika kita bicara terkait dengan keterampilan seperti yang dipertanyakan oleh Mas Ibda dan beberapa rekan yang lain tentang karakter Mas Sandi begitu, ketika flip classroom dipaksakan di masa pandemi ini dengan sinkronus dan asinkronus dan sinkronus, maka nilai-nilai flip yang awalnya itu dirancang begitu untuk mengatasi minimnya waktu dan mengefektifkan kelas, jadi tidak dan meningkatkan keterampilan. Jadi konsentrasi pada peningkatan keterampilan ataupun psikomotorik siswa itu jadi terabaikan begitu. Memang dalam keadaan darurat, dalam beberapa artikel dikatakan bahwa dalam keadaan darurat sah-sah saja begitu. Tetapi esensi dari pembelajaran flip sendiri jadi
tidak tercapai sepenuhnya, karena bagaimanapun flipped classroom membuka ruang bagi siswa untuk belajar terlebih dahulu, dan kemudian pada pertemuan secara tatap muka itu menyelesaikan masalah yang ada, mungkin miskonsepsi, mungkin meningkatkan keterampilan dan lain sebagainya. Nah, pada masa-masa PPKM seperti ini, yang PPKM-nya level berapa, di mana pembelajaran itu bisa tatap muka, sebagai setengah tatap muka, setengah daring begitu, itu mungkin bisa sangat diterapkan begitu, dengan model flipped classroom. Tapi saya sendiri sampai sekarang belum pernah menerapkan ini. Yang diterapkan itu adalah walaupun flipped classroom sebenarnya tidak harus video ya. Di artikel 1 disebutkan bahwa tidak harus video, tidak harus teks pun bisa. Tetapi pada artikel 1 dikatakan dia konsentrasi atau flipped classroom yang dicari adalah riset-riset yang betul dilaksanakan dan menggunakan tidak hanya teks. Akhirnya 2 artikel yang flipped classroom-nya berbasis teks itu tidak dimasukkan. Mungkin itu tambahan dari saya. Matur nuwun. Terima kasih Pak Almuntako. Iya, memang di dalam artikel itu tidak disebutkan bahwasanya ini flip ini digunakan pada saat pandemi ya. Karena kita mengkaitkan dengan sekarang yang mana di Indonesia itu kan setelah adanya pandemi ini digaung-gaungkan bahwasanya harus kelas daring begitu. Makanya flip ini cocok untuk pembelajaran daring begitu. Seharusnya juga seperti yang Mas Ida kalau nggak salah ya tadi mengatakan bahwasanya harus ada pembiasaan penggunaan flip. Selain flip juga nggak apa-apa. Karena untuk apa? Untuk ya melek teknologi begitu. Jadi seharusnya ada kayak pelatihan-pelatihan begitu, bagaimana penggunaan, bagaimana membuat, dan bagaimana mensosialisasikan ke peserta didik begitu ya. Oke, terima kasih semuanya atas sharing bagaimana si flip classroom ini. Saya kembalikan ke Pak Gito untuk memberi penguatan atau terkait topik hari ini Bapak, dan melanjutkan untuk membahas draft begitu ya. Monggo, terima kasih. Terima kasih Mbak Nesi. Saya tidak berani seperti Mas Wadan memanggil Dik Nesi loh ya. Baik, terima kasih Mbak Nesi. Jadi saya tidak akan banyak menyampaikan tambahan informasi ataupun pemahaman saya terhadap flip classroom ini. Hanya begini, yang pertama tentunya terkait dengan artikel yang nanti teman-teman akan tulis. Yang kedua berkaitan dengan apa yang masih belum ada di sini di dalam 2 artikel itu adalah bagaimana kemasan guru di dalam proses flip classroom ini. Hanya sebatas strukturnya kan, tapi bagaimana esensi proses pembelajaran yang dilakukan, tugas-tugasnya seperti apa, jenis-jenis stimulasi pertanyaan seperti apa, yang itu yang yang tidak dimunculkan di sini kan. Dan mungkin juga di dalam penelitian-penelitian yang di review itu juga tidak ada bagaimana proses pembelajaran itu dilakukan gitu. Sehingga itu sesuatu yang miss gitu aja, yang hilang dari kajian ini. Padahal itu menurut saya itu yang penting, yang itu akan menjadi kunci stimulasi proses belajar gitu. Jadi jenis-jenis tugas yang seperti apa yang diberikan, termasuk diantaranya secara detail adalah jenis-jenis pertanyaan yang seperti apa yang dikembangkan di dalam model pembelajaran itu.
Dan itulah sebenarnya yang menjadi kunci proses yang terjadi. Gitu. Tapi di dalam 2 artikel yang ada itu semuanya tidak disampaikan gitu kan ya. Kembali saya berasumsi bahwa memang hasil-hasil penelitian yang ada tidak memberikan informasi itu. Ya, itu barangkali kalau nanti teman-teman tertarik pada flip classroom yang perlu didesain di situ ya. Bagaimana mendesain tugas-tugas yang ada, lalu pada dimensi kemampuan apa yang itu akan dikembangkan, jenis stimulasi apa yang harus kita rancang sehingga apa yang ingin kita kembangkan itu bisa berkembang. Sebagaimana tadi ada kekhawatiran itu masalah karakter, masalah sikap, yang itu mungkin sangat terbatas stimulasinya gitu ya. Nah, kepedulian siswa terhadap realitas sosial, apakah itu juga bisa distimulasi dengan ini gitu ya. Dan ini memang pekerjaan yang berat bagi guru karena tidak menampik kenyataan bahwa pekerjaan guru kan sangat luar biasa gitu ya. Dengan minimal berapa jam tatap muka plus tugas-tugas administrasi, belum lagi nanti kegiatan-kegiatan sosial yang melingkupi dunia guru itu sangat luar biasa. Mungkin kalau ditanya ini ibu-ibu guru ini terlibat berapa kelompok arisan gitu kan ya, dari MGMP kemudian KKG, di Pak. KKG, lalu ada lagi di di tingkat PKK. Bukan yang di kedinasan itu kan banyak juga itu ya. Penggerak di tingkat UPT gitu kan ya, belum yang lain-lain lagi. Jadi aktivitas sosial guru itu kan dimanapun, yang untuk SD terutama itu sangat luar biasa gitu. Jadi saya kira itu menjadi hal lain yang di dalam artikel juga telah diungkap, load pekerjaan yang sangat luar biasa gitu ya. Dan hasil penelitian dari Michael Bolan kan juga menyampaikan itu terlalu overload terhadap bidang administrasi ini. Itu yang ingin saya tambahkan. Lalu saya kan mohon teman-teman untuk menghadap laptop gitu ya. Ada sesuatu yang ingin saya coba exercise gitu ya. Namun sebelum ke laptop gitu kan ya, ingin saya mendapatkan informasi dari teman-teman gitu ya. Dari artikel literatur review semacam ini, apakah teman-teman semua juga mendapatkan satu broad perspektif, artinya gambaran yang lebih luas tentang sesuatu topik atau kasus tertentu gitu, dengan membaca literatur review semacam ini gitu. Iya Pak, ini kadang kalau membaca hanya satu artikel itu kan kita hanya mendapatkan satu informasi, tapi ketika kita membaca literatur review itu ada wawasan yang lebih ya, bahwa kajian seperti ini sudah dilakukan dalam A, B, C, D dalam situasi E, F, G. Jadi ngirit waktu sebenarnya Pak. Ya. Dengan literatur review kita akan bisa memposisikan diri kita, penelitian kita itu pada posisi yang mana kan itu. Tidak berarti bahwa problem yang kita angkat itu sebagai satu problem real yang ada di lapangan dalam konteks literatur review ya. Akan tapi problem itu bisa muncul sebagai satu gap ya, antara sesuatu yang kita harapkan dengan yang sudah dilakukan di dalam penelitian ini. Oleh karena itu mohon teman-teman untuk membuka artikel yang pertama dulu. Coba dibaca di introduction-nya aja, di latar belakangnya aja. Apa yang kita lakukan adalah bagaimana peneliti atau pengkaji itu menentukan angle-nya. Angle problem yang menjadi titik bijak di dalam melakukan kajian ini. Angle-nya di mana sehingga peneliti itu merasa penting untuk menyampaikan ke khalayak bahwa ini perlu dikaji. Jadi dalam konteks ini kan sebenarnya
peneliti ingin apa? Menyampaikan sesuatu kepada publik bahwa ini loh yang masih perlu dikaji dan kajiannya hasilnya seperti ini. Itu yang saya sebut sebagai angel, apa titik bidik atau sasaran bidik dari peneliti itu seperti apa. Nah, mohon yang apa namanya ya, artikel yang pertama saja. Yang kedua kan apa relatif agak banyak itu kan, yang pertama saja. Boleh mencoba menjawab Pak Cito? Bentar, nanti teman-teman sedang proses. Ya, Oh, iya. 2-3 menit ke depan. Mohon maaf, bertanya bukan menjawab, keliru. Ini artikel yang tadi hari ini atau artikel yang dulu pertama itu? Yang hari ini. Yang hari ini. Okay. Yang hari ini. Yang pertama maksud saya yang apa tampil di halaman yang pertama.
Oke, sampai 5 alinea saja kok, itu tidak banyak. Oke, monggo, enggak usah serius-serius ya. Enggak usah serius-serius saja. Monggo silakan. Kira-kira di mana peneliti, pengkaji menentukan apa namanya titik bidiknya gitu ya, angelnya di mana, sehingga itu menarik bagi pembaca. Oh, ingin apa namanya? Oh, ini penting ya, saya ingin baca lebih lanjut gitu ya. Itu dalam konteks yang apa namanya yang seharusnya begitu kan ya. Tapi kadang-kadang kita publikasi kan sebatas, mohon maaf ya, ada tujuan lain, yaitu supaya editor in chief itu tergoda untuk melihat lebih jauh gitu. Nah, itu angelnya di mana? Ada yang bisa menyampaikan? Bapak mencoba. Nggih, monggo Pak Ali ya. Apakah yang dimaksud itu ada keterangan di paragraf yang kelima kalau tidak salah itu, artinya peneliti akan lebih menyoroti bagaimana penerapan ini terhadap bagaimana situasi yang mendasari adalah beban guru dalam menyiapkan flipped classroom ini. Kemudian terkait bagaimana keterlibatan siswa yang sebelumnya itu memang belum terbiasa menggunakan pola yang seperti ini, menggunakan pola flipped classroom. Begitu Bapak. Oke, makasih. Yang lain monggo. Hanya masih serius ini, Mbak Esti mungkin sudah menemukan ini, sudah kelihatan itu. Mbak Esti, halo, udah dengar juga mau di kendaraan ya. Nyuwun sewu Pak, ini yang Melissa Bon ya, yang autornya Melissa Bon ya. Saya itu jarang membaca penulisnya ya. Sebentar. Chung Won Lo. Ya, itu ya. Oke, kalau boleh menambahkan, sebenarnya itu terletak di 1, 2, 3 paragraf kalimat awal lah.
Artinya peneliti mencoba menggiring bahwa pertimbangan seorang pendidik K12 itu sebenarnya ya dari aspek mempertimbangkan memelihara keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran, kemudian peluang siswa untuk mengembangkan keterampilan teknologi pendidikan dan abad 21. Jadi saya kira itu sudah jadi angle dalam arti siswa itu harus terlibat dalam proses pembelajaran dan keterampilan abad 21 harus dikuasai, dan itu menjadi dasar pertimbangan seorang pendidik di abad yang di sini disebut pendidik A12 itu Pak. Mungkin itu Pak, secara simpelnya seperti itu. Oke. Ini secara simpelnya, yang lain monggo ya. Silakan. Saya mencoba Pak nggih. Monggo nggih. Ini kalau saya lebih melihat kepada di paragraf ini yang bahwa yang menyatakan bahwa sebenarnya pembelajaran dengan flipped classroom ini sebenarnya sudah banyak dilaksanakan, tetapi kebanyakan di perguruan tinggi. Sementara dari review artikel yang dilakukan oleh peneliti ini belum menemukan yang di pendidikan dasar, kelas terbalik yang di pendidikan dasar. Nah, makanya penulis menawarkan ini tinjauan dari kelas terbalik di pendidikan dasar ini, diantaranya dengan memeriksa kegiatan kelas terbalik di pendidikan dasar, kemudian efeknya seperti apa, sikap siswanya terhadap mata pelajaran, kemudian tantangan penerapannya seperti apa. Nah, kemudian setelah memeriksa itu, si peneliti ini juga mengusulkan sebuah model kelas terbalik yang kemudian dipraktekkan ya dalam pendidikan dasar. Kalau saya melihatnya di kacamata saya seperti itu. Terima kasih. Oke, ada yang lagi? Monggo silakan. Terima kasih Bu Sri. Saya Bapak. Monggo Bu Esti. Nggih. Matur nuwun. Kalau saya hampir sama dengan Bu Sri, tapi kalau saya nggak salah itu penulis hanya menemukan 2 artikel yang mana flip classroom itu digunakan di tingkat pendidikan dasar. Maka dia membuat range lebih luas di K12, jadi pendidikan K12 di Amerika gitu ya. Jadi bukan hanya di pendidikan dasar. Nah, kalau angle-nya, kalau saya ada di ini Bapak, dia mau membandingkan antara flip classroom dengan kelas tradisional. Jadi bagaimana flip classroom itu bisa meningkatkan kinerja siswa dibandingkan kelas tradisional, begitu. Angle-nya kalau menurut saya di situ. Oke, matur nuwun masukan-masukannya. Oke, karena waktu, ya mohon ini si coba Mas Muntako mau menyampaikan, monggo. Saya ini gitu. Kalau menurut saya menambahkan dari Bu Hesti, yang dikuatkan adalah hasil yang ditawarkan ada hasil temuan kajian penulis yang menyatakan bahwa ada beberapa riset mengatakan bahwa flip classroom itu dapat meningkatkan, tetapi itu dibantah oleh peneliti yang lain. Jadi seakan-akan peneliti ini ingin mencoba menjadi set opinion begitu dengan risetnya, mungkin gitu. Oke, terima kasih. Apa yang ingin kita sampaikan adalah ini, karena saya melihat dari teman-teman, hampir semuanya itu literatur review. Ya. Dan ini tentunya memiliki strategi yang berbeda dibandingkan dengan kajian yang lainnya. Dalam konteks bagaimana peneliti harus mengangkat permasalahan yang ada.
Karena itu exercise yang terakhir yang baru saja kita lakukan ini adalah bagaimana kita merumuskan permasalahan itu. Yang saya sebut sebagai angelnya tadi di mana gitu. Baik, peneliti di situ sudah menyampaikan apa itu flipped classroom, implementasinya seperti apa, manfaatnya seperti apa, lalu apa namanya kelebihan ya dibandingkan dengan tradisional classroom atau konvensional classroom gitu ya. Itu sudah disampaikan. Gitu. Nah, di sini dia mulai kalau tidak salah di alinea keberapa itu kelima kalau tidak salah, dia mengatakan bahwa memang itu sudah banyak itu hasil kajian. Jadi seperti yang disampaikan oleh Bu Sri, Mbak Esti ya. Peneliti atau penulis menyampaikan bahwa yang untuk SD itu kan belum ada gitu ya, masih sangat terbatas gitu ya. Nah itu angelnya, coba dikaitkan dengan apa namanya judul yang dia sampaikan gitu kan. A critical review of flipped classroom sitting in K-12 ya. Nah, judulnya kan di situ ya. Lalu sebenarnya hitungnya ini apa? 1, 2, 3, 4 ya. Di alinea kelima ini. Peneliti menyampaikan di situ problemnya gitu ya. Masalahnya di situ. Jadi while the previous review have provide some useful snotspots of flipped classroom research, this review appear to be inadequate to inform us about the practice of flipped classroom approach in K-12 education. Nah ini dilanjutkan sampai pada supporting idea di kalimat-kalimat berikutnya. Kalimat-kalimat berikutnya ini kan sebagai supporting idea dari main idea yang pertama ini. Dia memberikan satu ilustrasi limitednya di mana gitu ya. Nah, ini yang kalimat-kalimat pendukung dari main idea yang pertama ini. Jadi sisinya sebetulnya angelnya gitu ya. Dia melihat ada satu gap yang masih ada kekosongan yang masih belum dikaji di dalam penelitian-penelitian yang sudah dilakukan gitu. Sehingga ini penulis atau peneliti ingin mengisi kekosongan itu yang akan memberikan informasi pada publik terkait dengan permasalahan yang ada gitu ya. Sehingga dalam konteks literatur review maka rumusan masalah atau permasalahan yang diangkat itu memang harus mendasarkan pada hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan. Itu. Jadi ini mengisi kekosongannya di situ. Nah, mengenai tujuannya apa lah itu nanti baru disisipkan di tahapan-tahapan berikutnya, yang itu akan bermanfaat bagi penerapan flipped classroom di SD gitu. Itu sebagai satu penjabaran dari permasalahan yang dituju. Nah, itu saya kira satu strategi yang harus dilakukan di dalam menulis literatur review. Jadi bukan diangkat dari realitas empirik, bukan. Ya. Karena saya melihat dari apa yang disampaikan oleh teman-teman di dalam draft itu, banyak yang mengangkat permasalahan dari kondisi empirik, padahal pendekatannya adalah literatur review. Nah itu tidak pas. Ya. Oleh karena itu harus diangkat atas dasar hasil-hasil penelitian yang sudah ada. Mungkin ada satu pertanyaan, lalu kalau begitu kan banyak yang harus dibaca gitu ya. Ya, strategi yang bisa dilakukan kan nggak perlu membaca keseluruhan kan hasil-hasil penelitian itu, cukup di abstraknya sudah bisa kita tangkap. Ya. Kalau masih belum puas ya nanti diambil di kesimpulannya kan itu. Jadi tidak harus seluruhnya dibaca dulu untuk scanning awal tentang penelitian-penelitian yang terkait. Saudara bisa lihat dari artikel yang kedua misalnya aja, termasuk yang pertama juga ya. Dari sekian ratus artikel yang ada, toh akhirnya hanya mengerucut sampai pada 15 artikel kan, 17 artikel ya, yang artikel yang pertama itu kan. Artinya tidak mengkaji seluruhnya kan, yang dianalisis itu.
Bahkan di di beberapa kajian itu ada yang di bawah 10. Itu pun dalam konteks publikasi sudah bisa dipublikasikan. Artinya ada beberapa jurnal yang memang mempublikasikan itu walaupun artikel yang dikaji tidak lebih dari 10. Yang dilihat adalah urgensi dari literatur review ini. Sehingga mohon kalau teman-teman masih mengendaki atau berkeinginan untuk melakukan literatur review, ya dasarnya permasalahan yang diangkat adalah hasil-hasil penelitian yang sudah ada, bukan dari kondisi empirik. Ya, jadi alur pikirnya harus dirubah, ya. Jangan berangkat dari kondisi empirik dulu. Lalu yang berikutnya, mohon di dalam prolognya itu gini, jangan terlalu jauh prolognya dengan permasalahan yang akan kita angkat. Maksud saya adalah nyambungnya jangan terlalu kejauhan gitu. Nah, mau mengkaji tentang pembelajaran Flipped Classroom PSD, tapi mengaitkannya dengan Undang-Undang Dasar 45, mencerdaskan kehidupan bangsa, itu kadun itu. Terlalu jauh. Pembaca diajak ke sana kemari gitu kan, ya lelah gitu kan ya. Apalagi kalau itu mau dipublikasikan di jurnal internasional, ya kan tidak butuh mereka Undang-Undang 45 itu ya. Yang dia butuhkan itu adalah hasil dari kajian ini. Jadi pembaca internasional tentunya tidak butuh informasi-informasi yang dalam tanda petik ya yang tidak relevan gitu ya. Maka di dalam kajian ini langsung saja kalau itu Flipped Classroom ya langsung ke awalan-awalan lini pertama itu ya langsung Flipped Classroom. Ya cara mengidentifikasinya sangat sederhana. Jika kita sudah menulis dari begitu dari yang sifatnya makro yang terlalu jauh, mengidentifikasinya mudah apakah ini perlu didetail atau tidak. Yaitu dengan cara jika alinea ini saya hilangkan, kira-kira menghilangkan makna apa tidak. Blok kuning gitu kan, sudah terlanjur ditulis di blok kuning, kira-kira kalau kuning ini tidak dibaca langsung ke alinea berikutnya, berpengaruh apa tidak. Kalau tidak berpengaruh ya sudah langsung di-read aja. Gitu. Jadi jangan terlalu istilahnya itu terlalu flowery gitu ya, terlalu berbunga-bunga gitu aja, tidak perlu gitu ya, direct saja, disampaikan secara simpel, sederhana, tidak perlu muter-muter, kira-kira begitu ya, direct gitu. Jadi tentukan sasaran bidiknya gitu aja, apa yang masih belum ada di dalam kajian itu yang saya maksud dengan angelnya. Bahkan ada satu artikel yang dimuat di Scopus titik keempat kalau salah. Hanya 7 artikel. Dia meneliti tentang wayang, pemanfaatan wayang, puppet di dalam proses pembelajaran. Angelnya sederhana. Jadi peneliti mengatakan bahwa sudah banyak ini kajian penelitian tentang pemanfaatan wayang atau media wayang di dalam proses pembelajaran. Tapi sangat sedikit yang ditulis dalam bahasa Inggris. Nah itu, sehingga pembacanya menjadi sangat terbatas. Oleh karena itu dia akan mengkaji pemanfaatan media wayang itu yang terpublikasi dalam bahasa Inggris. That's all. 7 artikel kalau tidak salah itu. Jadi yang dikaji adalah artikel itu dalam bahasa Inggris saja, yang lainnya tidak dikaji. Itu angel ya. Contoh angel yang lain yang mungkin kita juga tidak terpikirkan, tapi peneliti lain memikirkan itu gitu ya. Menjadi menarik juga saya baca itu ya. Jadi gini publikasi sudah banyak. Bahkan ribuan ya, mungkin ratusan ribuan. Lalu dari situ kan belum tentu semuanya berdampak. Bahasa lainnya adalah impact faktornya kan sedikit ya. Artinya kalau tidak berdampak berarti itu kurang bermanfaat bagi masyarakat.
Ya. Lalu sebentar. Oke. Lalu peneliti ingin mengkaji hasil-hasil penelitian yang memiliki dampak saja atau yang bermanfaat bagi masyarakat. Yang mengatakan bahwa yang akan dikaji adalah yang most cited. Jadi dia angelnya di situ. Jadi yang paling banyak disitasi. Itu saja yang mau dikaji. Nah, kita bisa menentukan banyaknya itu berapa gitu kan ya. Katakanlah 50 citasi 50 ke atas gitu kan ya. Itu dianggap sebagai sesuatu yang berkontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan gitu kan ya. Nah, itu kan sebelumnya saya tidak mikir, oh iya ini bagus ini. Saya menjadi tertarik membaca ini, oh ini tahu. Kan kita tidak terpikirkan itu, tapi dia jeli membidiknya gitu. Lalu dia mengkaji itu artikel yang citasinya banyak gitu kan. Lalu ada hasil yang dia sampaikan. Gitu. Nah, itulah yang kepiawaian kita di dalam menentukan angel, dan itu yang paling tahu adalah yang membidangi di bidang itu. Orang lain tidak akan tahu. Gitu. Bidang saya misalnya aja di pendidikan orang dewasa biasa. Ya, saya tahu persis lah hasil-hasil penelitian yang selama ini sudah dilakukan gitu kan ya. Ada yang mendalami di matematik, ya, khususnya misalnya matematik realistik misalnya. Kan sudah baca berbagai artikel yang ada, dan sudah tahu persis perkembangan di bidang ilmu yang bersangkutan. Nah, sehingga sangat dengan mudah menentukan angelnya di mana. Tetapi kan kita sekarang itu sedang berkembang ke arah itu ya, katakanlah ke arah kompetensi yang akan kita geluti gitu ya. Sehingga ini sebagai satu exercise mungkin ya masih perlu upaya untuk ke arah itu. Lalu ada cara yang yang bisa dilakukan untuk bisa melihat ini hasil-hasil penelitian yang sudah ada, dan ini tidak hanya untuk kepentingan penelitian literatur saja, kan, tapi juga untuk pengembangan bidang kita. Tidak tahu teman-teman sudah memanfaatkan software Publish Operis atau belum? Sampun, Pak. Sampun. Ya. Kalau sampun nanti Mas Hamidullah berkewajiban untuk share pada teman-teman yang lain. Berbagi ilmu, kata Ustadz Ibda, adalah kewajiban. Sehingga wajib menyampaikan pada teman-teman bagaimana kita men-track hasil-hasil penelitian yang ada. Gitu. Itu sangat dengan mudah, kita tidak perlu waktu 5 menit, tidak perlu ya. Hitungannya detik saja sudah bisa. Kita mendapatkan informasi tentang penelitian-penelitian yang kita inginkan. Oke, nanti sekali waktu kita minta Mas Ibda untuk menyampaikan bagaimana satu adalah install softwarenya, kemudian yang kedua bagaimana memanfaatkan software itu. Ya. Kalau udah bersedia sekarang ke keberatan, ini tugas dari dosen harus mau gitu kan ya. Itu. Nah, sekarang yang terkait dengan tujuan dari penelitian literatur review ini, nah ini yang perlu teman-teman harus sadari. Teraco, seorang penulis itu menyampaikan ada empat klasifikasi literatur review itu, endingnya, tujuannya. Yang pertama itu berkaitan dengan untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Ya.
Jadi pemetaan yang dilakukan ini keperluannya adalah untuk melakukan penelitian lebih lanjut, apa yang belum diteliti oleh peneliti sebelumnya. Lalu dari hasil ini pembaca semuanya gitu aja, para pembaca itu diberikan gambaran ini loh, kalau akan mengembangkan bidang akan mengembangkan bidang ini, penelitian yang belum dilakukan ini. Direkomendasinya kan itu. Lalu yang kedua tujuannya adalah untuk memetakan pemetaan ya, deskripsi dari penelitian yang sudah ada. Yang ketiga, membuat konsep. Jadi dari hasil kajian ini kan kita melakukan sintesis kan, lalu kita akan mengkonstruk sebuah konsep baru tentang hal yang kita kaji. Bukan teori ya, konsep. Mengkonstruk konsep baru tentang misalnya free learning ya, yang tadi saya sampaikan mungkin di artikel kedua ya, dia menyampaikan itu bagaimana menyelenggarakan atau melaksanakan flip classroom. Di artikel kedua ini saya kira tipenya itu ya, mengkonstruk sebuah konsep, memberikan satu konsep walaupun itu sifatnya konsep hipotetik loh ya. Karena dibangun atas dasar kajian-kajian literatur gitu. Mengenai validitasnya, kesesuaiannya tentunya masih perlu bukti gitu. Tapi setidaknya itu ada satu formula model yang bisa diimplementasikan oleh publik gitu. Lalu yang terakhir adalah untuk metateori. Nah, ini yang paling berat. Metateori itu kan teorinya teori ya. Itu metateori. Nah, itu memang orang yang memang sudah expert betul di bidang itu, sehingga dia bisa menteorikan dari teori itu yang sudah ada. Nah, saya kira kita sebagai pemula tidak sampai ke situ ya. Ya, paling-paling konstruk teori oke lah kalau kita memang sudah merasa memadai di bidang kita masing-masing. Tapi kalau belum ya pada level kedua sudah cukup lah gitu ya. Coba untuk memetakan apa yang sudah dilakukan di dalam bidang ini. Artikel yang pertama saya kira termasuk kategori itu. Tidak menyarankan satu konsep apapun, tapi hanya memetakan, menggambarkan penelitian-penelitian yang sudah ada. Sehingga pada tataran rencana teman-teman untuk melakukan kajian literatur, saya kira pola yang baru saja kita diskusikan bisa menjadi satu rujukan bagaimana kita melakukan literatur review itu. Nah, nanti jika teman-teman kepengen mendapatkan referensi, bisa saya share beberapa literatur yang berkaitan dengan literatur review. Memang ada beberapa istilah yang digunakan. Yang pertama systematic literature review. Ada yang menggunakan meta-analisis. Meta-analisis biasanya untuk kuantitatif ya. Ada yang menggunakan prisma. Prisma itu gabungan antara literatur review dengan meta-analisis. Ada yang menggunakan sekuping. Ya. Sekuping itu tidak sebatas literatur review saja, akan tapi ditambah informasi-informasi dari sumber lain, itu sekuping ya. Dan ini biasanya digunakan di pendidikan medis ya, ada di keperawatan, di kedokteran ini menggunakan sekuping biasanya, karena dia minta pendapat dari expert itu. Itu sekuping. Ya. Jadi hasil kajian kemudian bukan dikonfrontasi ya, didiskusikan, dimintakan pendapat dari ahli-ahli yang terkait itu. Ini di bidang kesehatan biasanya menggunakan sekuping ini. Nah, itu nama-nama yang biasanya digunakan sejenis untuk menunjuk hal yang sama. Nah, monggo kalau teman-teman memang tertarik untuk melanjutkan di literatur review, silakan untuk bisa dilanjutkan. Sekali lagi sebagai awal, saya tidak mengatakan pemula loh ya, sebagai awal saya kira bisa memposisikan di mana akan melakukan kajian itu. Nah, sekarang yang terkait dengan draft yang sudah ada, secara keseluruhan saya mengatakan bahwa mohon maaf kalau saya brand speaking ya, apa adanya ya.
Jangan dianggap ini sebagai satu hal yang menyakitkan, bukan ya. Karena ini sebenarnya kan dari kita untuk kita gitu ya. Bukan untuk membuli, mencemooh, bukan gitu ya. Bahwa secara umum memang belum siap untuk melakukan kajian, saya katakan begitu. Karena frame-nya belum begitu jelas. Ya barangkali karena terlalu banyak tugas di mata kuliah sehingga belum ada waktu untuk mikir gitu loh. Karena untuk melakukan penulisan itu perlu waktu mikir sejenak gitu. Apa yang mau kita tulis, apalagi kalau literatur review kan perlu banyak baca-baca dulu. Ya. Oleh karena itu saya sarankan mohon untuk bisa sediakan waktu lah 1-2 jam. Bagi yang sudah sergap tahajud ya dengan waktu habis tahajud lah untuk mikir sekarang 30 menit untuk waktu untuk ini ya. Lalu yang berikutnya yang ingin saya sampaikan, mohon menulis, sekali lagi mohon menulis sesuatu yang ini yang belum pernah ditulis sebelumnya. Dalam pengertian begini, kasarnya ya, jangan mengumpulkan tugas yang sudah dikumpulkan ke tugas yang lain. Nah, nanti itu menjadi double counting. Nah, di mata kuliah sebelumnya nggak tahu di level magister kalau salah ya. Bagi teman-teman yang mengumpulkan tugas, mohon maaf ini seperti ancaman ya, tapi sebenarnya bukan ancaman, tapi ya peringatan dini ya. Bagi yang memang sudah disampaikan informasi semacam itu, tetap saja mengumpulkan tugas yang dikumpulkan di mata kuliah lain, tetap aja akan terdeteksi. Oleh karena itu ya saya sarankan untuk membuat tugas baru gitu ya. Yang ini menjadi tugas gugur tugasnya, lalu dia membuat tugas yang baru. Bukan saya mohon penalti lalu tidak diberi nilai, bukan, tapi saya ambil kesempatan untuk membuat tugas yang baru. Nah, daripada membuat tugas yang baru kan lebih baik membuat tugas secara bertahap. Jadi sekali lagi jangan membuat double counting gitu kan ya, eman-eman gitu kan ya. Eman-eman, mumpung kita bersama-sama untuk melakukan hal yang sama, karena itu ada motivasi tersendiri kan. Daripada nanti sendirian lalu berproses gitu ya. Jadi sejak awal kami sampaikan kami harapkan menulis sesuatu yang belum pernah ditulis atau dikumpulkan pada tugas-tugas yang lainnya. Lalu yang berikutnya berkali-kali saya wanti-wanti ya, bahasa Jawa ini pun wanti-wanti itu apa ya? Saya tidak tahu wanti-wanti itu apa bahasa Indonesianya. Warning, berpesan, diingetin. Berpesan tapi beda ya dengan wanti-wanti itu apa ya? Kan muatan aninya itu beda gitu ya. Hindari godaan untuk copy paste. Ya. Sekali lagi hindari itu. Ada 2 kondisi yang menyebabkan kita copy paste. Yang pertama adalah keterbatasan waktu. Ya. Yang kedua, ada beberapa sumber yang ada di dalam internet. Udah itu, waktunya harus mengumpulkan, lalu buka-buka, kok ini bagus, copy paste. Itu kondisi yang memaksa kita, menggoda kita untuk itu. Jadi sekali lagi mohonlah itu untuk bisa dihindari. Pokoknya tulis apa aja yang terlintas dalam pikiran. Ya kemarin di kelas yang lain saya nyampaikan, bukan kelas ya, malah mungkin di tesis disertasi saya lupa, saya mengatakan jangan copy paste. Lalu yang bertahan defense. Pak ini tidak copy paste Pak. Gitu kan ya. Oh iya, bagus lah. Ya gimana? Pak itu saya ketik sendiri kok itu. Jadi diketik ulang persis sama itu dikatakan bukan copy paste gitu aja. Sama saja itu kan ya.
Itu aneh-aneh aja ini HP yang gitu. Nah itu beberapa hal gitu ya yang berkaitan dengan itu. Monggo silakan kalau ada tanggapan silakan monggo. Saya Pak. Oke Mas Ibda. Iya, matur suwun Pak. Yang pertama terima kasih atas simulasi atau kita diajak untuk langsung praktik real dalam menentukan angel ataupun sudut pandang dalam mencari gap antara penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang lain, terus kita mencari istilahnya mendialogkan mana titik-titik yang kita ingin masuki dan itu baru gitu kan kira-kira gitu. Memang secara umum Pak dari mata kuliah yang ada itu beberapa bapak dosen juga meminta kita untuk belajar literatur review. Cuman teman-teman ini termasuk saya masih pemula, itu paradigmanya memang masalahnya itu masalah empirik. Itu yang mungkin susah untuk kita beradaptasi dengan masalah yang berdasarkan hasil riset terutama dari jurnal bereputasi. Itu mungkin perlu trik atau tips ya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan penggiringan isu itu lebih baik induktif atau deduktif, karena yang saya baca tadi itu memang ini ya kalau misalnya bahasa saya itu temanya tentang flip classroom, ya langsung tes flip classroom misalnya seperti itu, atau memang ada retorika bahasanya ya, atau ya tadi muter-muter dulu atau bagaimana, karena yang ditulis itu saya kira juga penting semua meskipun angelnya di situ memang celahnya adalah flip classroom ya, mendialogkan kelas tradisional dengan kelas flip tadi Pak. Mungkin itu yang kedua. Yang ketiga adalah berkaitan dengan aplikasi. Di beberapa teman-teman ini sudah mengajari saya, Mas Abdul, Mas Wadan dan semuanya ini menawarkan beberapa aplikasi yang memang sangat membantu peneliti dalam menulis literatur review ya, tidak hanya POP, publish or perish, tapi juga kita harus menguasai Mendeley, Fast Viewer, apalagi ya NVivo, ini saya juga masih belajar semua itu Pak. Jadi nanti memang apa baiknya kita tetap menggunakan itu untuk ke depan juga, atau ada beberapa hal terutama yang literatur review tidak begitu berdampak atau lebih ke kualitasnya seperti itu. Nah kemudian yang terakhir adalah berkaitan dengan similarity. Nah kebetulan kalau kita belajar dari similarity itu kan beda dengan fabrikasi, duplikasi, falsifikasi maupun plagiasi ya Pak ya. Tapi sepaham kami ketika similar, kembar itu tetap akan terdeteksi. Nah masalahnya kadang teman-teman itu begini, bagi yang sudah terbiasa mengarang itu kan mengingat kalimat, frasa ataupun klausa dan lain sebagainya yang umum. Misalnya keterampilan siswa itu kognitif, afektif, psikomotor. Nah itu menulis sendiri Pak. Cuman kadang karena ditumpuk-tumpuk dengan kalimat lain itu similar dengan yang lain. Padahal itu ya asli nulis dari pikiran kita. Nah mungkin teknik-teknik atau strategi agar kata-kata seperti itu ataupun yang lain seperti judul buku, nama undang-undang, kabupaten dan lain sebagainya yang tidak bisa diparaphrase itu saya kira tetap akan kena plagiasi, khususnya judul jurnal, judul buku dan lain sebagainya itu. Nah yang terakhir mungkin pencerahannya, apakah kita ini similarity itu kita sebut plagiasi atau lebih kepada, karena plagiasi sepaham kami kan intinya mencuri ide ya, mengcopy paste ide tanpa mencantumkan sumber. Nah ini kalau di mesin Turnitin ini kan kebanyakan asalkan tidak sama katanya tapi substansinya sama kan tetap plagiat Pak itu. Nah, itu mungkin kadang mesin tidak bisa menjawab karena substansi plagiasi bagi kami ya sepaham kami tetap mencuri ide, bukan aspek similar secara teks ya. Mungkin itu Pak, mungkin mohon pencerahannya jika kurang pas. Matur suwun Pak sekitar. Oke, terima kasih. Saya akan memberikan komentar yang terakhir tentang kemiripan dan plagiasi gitu ya. Jadi kemiripan jadi di mesin Turnitin itu kan bisa disetting kemiripan pada tingkat kata atau tingkat kalimat. Dan itu kan. Dan kita tidak akan melihat pada tingkat kata. Itu ya. Itu pada tingkat kalimat. Kemudian yang kedua berkaitan dengan sehingga tadi yang berkaitan dengan nama kota, nama kata-kata yang sering sudah muncul di umum gitu kan ya, itu akan terdeteksi. Kalau itu di kalimat tidak akan muncul itu.
disetting di kalimat, sekali lagi tidak akan muncul itu kemiripan-kemiripan kata. Lalu yang berikutnya, paraprasa itu menjadi penting ya. Paraprasa itu menjadi penting. Ya. Tadi disampaikan bahwa bukan sebatas pada bentuk ungkapan tulisan, akan tapi juga ide. Pokoknya itu harus dicantumkan sumbernya sebagai bentuk apresiasi terhadap pemilik ide itu kan gitu. Jangan diaku sebagai idenya sendiri. Nah, begitu mengaku itu idenya sendiri, itulah namanya plagiasi kan gitu. Nah, dalam konteks paraprasa itu pun harus mencantumkan sumbernya gitu ya. Apakah nanti kalimatnya akan terjadi kemiripan begini. Dalam praktek bahasa lisan pun kita tidak akan pernah memiliki pilihan kata yang sama. Sama menceritakan pada teman. Jadi dua teman melihat peristiwa yang sama, katakanlah kapal terbang jatuh. Dua orang sama-sama melihat. Itu nanti menceritakan ke teman yang sama itu beda kok. Pilihan katanya gitu. Yang satu berapi-api nambah macam-macam, yang satu enggak. Intinya sama. Tadi saya lihat kapal terbang jatuh di sana. Tapi ungkapannya berbeda. Nah, sama di dalam paraprasa juga sama. Tidak akan pernah ungkapan itu menjadi sama persis. Yakin karena struktur bahasa, ini teman-teman dari bahasa kan tahu persis. Itu. Jadi yang paling aman adalah di paraprasa. Lalu terkait dengan apakah itu plagiasi apa tidak, ya harus kalau itu ide paraprasa dicantumkan sumbernya kan gitu. Itu harus. Gitu. Lalu kita tidak serta-merta akan melihat itu apakah kemiripan itu nanti menjadi penalti, gitu kan, ya. Kan biasanya menjadi persyaratan penalti kan ya. Itu akan kita lihat misalnya ada persyaratan kalau disertasi kita kan 20% ya. Lalu setelah dideteksi hanya 10%. Itu tidak serta-merta lolos. Saya pun kalau melihat karya teman-teman lewat LinkedIn itu kemiripannya sedikit, tidak serta-merta langsung saya abaikan. Gitu. Karena apa? Yang tadi 8%, 10% itu kemungkinan nanti bisa terjadi ngeblok. Dalam beberapa linia itu ngeblok gitu kan ya. Ini persis tanpa mencantumkan sumbernya. Itu. Jadi persentase itu hanya ukuran kuantitatif, masih perlu dilacak di mana itu kemiripannya. Ya, kalau ngeblok 10% tapi itu direferensi semua, ya enggak masalah. Abaikan itu, kan itu. Sehingga dalam konteks ini sebetulnya melalui training ini itu kita, ya maksud saya adalah memaksa kita semua untuk melakukan exercise bagaimana kita mengungkapkan pikiran kita itu secara original. Gitu. Dalam pengertian cara mengungkapkannya loh ya. Kalau ide bisa tidak orisinal, tapi cara mengungkapannya harus orisinal orang lain. Dan itulah sebenarnya yang harus kita lakukan. Nah, exercise yang kita lakukan, kita sekali lagi membantu teman-teman untuk memaksa diri supaya tidak atau memaksa diri untuk melakukan hal yang sebagaimana tadi saya sampaikan. Nah, yang masih ada saya kira teman-teman yang saat ini masih terjebak pada kemiripan itu sudah tahu persis lah sebabnya gimana gitu kan ya. Saya tidak perlu menyebutkan ya, silakan lihat sendiri kan. Dan mesti tahu kenapa ini menjadi mirip banget plak gitu. Tanpa ada jeda kata gitu. Itu untuk mulai sekarang untuk dihindari. Dan sekali lagi saya tidak akan hanya bertumpu, atau kita semua tidak hanya bertumpu pada produk akhir ya, tapi proses menjadi penting. Artinya itu jangan dilewati proses itu, ya. Karena itu yang sebagai penulis bukan expert, sebagai di bidang kita masing-masing kita baru belajar. Oleh karena itu proses itu jangan dilewati. Nah, kita tidak menuntut perfeksionis lah, harus the best bukan, tapi proses harus dilewati. Itu Mas Ibda, sehingga kalau teman-teman sudah punya familiar dengan software-software yang ada, mohon sekali waktu nanti untuk bisa di-share pada teman-teman, baik itu POP, lalu ada Mendeley,
untuk manajer file gitu. Nah, Mendes sama PUP kan bisa gabung gitu. Langsung di situ gitu. Karena dua-duanya saling berkontribusi gitu. Kalau sudah dengan Mendes, Athena itu penatahan referensinya gitu. Yang lainnya tadi ada yang software yang lain saya belum tahu itu. Saya baru tahu yang itu saja gitu. Matur nuwun, ada lagi? Monggo silakan ada. Oke, mohon maaf. Saya kira saya putuskan sampai di sini dulu. Kalau ada usulan nanti disampaikan lewat grup saja. Terputus, Pak. Halo. Halo. Terputus. Terputus ya? Gitu ya. Masih ada beliau. Melek. Freeze. Diem. Stop tapi berhenti ya. Bagaimana ini kalau kita nyari waktu belajar bareng sama Pak Wahdan, sama Pak Ibda, dan lain-lainnya untuk literatur review? Nah, berarti kita ini sepakati nih jadwal-jadwal beliau ini bisanya kapan? Malam aja malam. Yang sudah submit, Mas. Yang belum maju enggak usah. Pak Wadan, Mas Abdul aja itu sudah submit.